Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa para pendengar Radio Mas FM dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan siaran ini. Dan semoga Allah juga memberikan rahmat kepada Allah, kepada Anda sekalian. Rahmat yang sangat luas, serta barokah. Demikian pula kepada para pemirsa dari channel An-Najiyah yang juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, kalau enggak keliru, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal dan juga bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2023, kita di pagi hari ini di salah satu tempat. Pinten? 16 sampai 17, Pak? 16. Di salah satu tempat yang termasuk di antara tempat yang paling mulia, itu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga datangnya kita ke tempat ini dicatat sebagai orang-orang yang tergolong di antara orang yang memakmurkan masjid. Bapak Ibu para jamaah, para hadirin, ikhwan wal akhwat, dikarenakan di hari ini ada juga tabligh akbar di Masjid Baitus Salam Tangen, maka nanti mungkin tidak sampai jam 9. Karena kajian dimulai jam 9, maka mungkin kita punggel jam 9 kurang seperempat, biar jenengan tidak telat kalau datang ke sana. Belah utaranya Kretek Ganivo. Yaitu yang mengisi adalah Al-Ustadz Dr. Khaliful Hadi.
Beliau termasuk salah satu di antara murid Al-Imam Al-Muhaddis Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Dan termasuk satu pesantren dengan saya dulu ketika di Al-Furqan, tetapi beliau lebih senior dan bisa digolongkan saya termasuk di antara murid beliau. Lebih lama, lebih senior dan tentunya lebih dalam ilmunya. Maka silakan Anda datang ke sana untuk menimba ilmu di Masjid Baitul Salam. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan di pagi hari ini seperti yang saya fotokan di grup Al-Hidayah dan grup Goes, yaitu kita akan membahas salah satu di antara pembahasan yang sangat penting, karena pembahasan masalah akidah al-Islamiyah, akidah al-sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Seperti biasanya sebelum kita masuk, saya mengingatkan terus prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan yaitu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dari awal kitab sudah kita baca, Baminal imani billah al-imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabih au bima wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'tilin wa min ghairi tahrifin wa min ghairi taqyifin wa min ghairi tamsilin. Di antara bagian daripada iman kepada Allah, ya, bagian dari iman kepada Allah, maka harus wajib ain, tidak boleh diwakilkan. Setiap kita harus punya prinsip ini, yaitu mengimani al-imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabih. Itu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah namakan, Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Nama sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Fi kitabihi, dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Jadi penetapan nama dan penetapan sifat Allah itu harus sesuai dengan Al-Quran. Tidak boleh karangan, tidak boleh penelitian kira-kira, tetapi itu murni berdasarkan wahyu. Pertama, bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, wabima wasofa bihi rasuluhu, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana fi ahadisihi as-sahihah, di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jadi kalau kita ingin mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, silakan baca Al-Quran. Terus Anda khatamkan. Anda akan menjumpai di akhir-akhir ayat, akan menjumpai tentang nama-nama Allah. Dan akan menjumpai tentang sifat-sifat Allah. Karena setiap nama mengandung sifat. Jadi kalau Anda nanti menemukan 99 nama, minimal Anda juga menemukan minimal 99 sifat. Itu. Karena setiap nama itu mengandung sifat. Dan sifat Allah dan namanya itu selaras dan sesuai. Ya. Tidak ada yang geseh. Tidak ada yang beda. Artinya nama Allah menunjukkan sifatnya. Beda dengan kita. Ya. Beda dengan kita.
Ada orang namanya Abdurrahman gitu ya. Belum tentu dia betul-betul sebagai hamba Allah. Gitu ya. Cuma namanya tok. Ada namanya Soleh. Belum tentu dia soleh. Ya, belum tentu dia sholat. Itu ada ya. Seperti itu. Ada namanya Muhammad. Tapi dia mungkin seorang pendeta. Ya toh? Ada itu. Ada tuh. Kalau manusia nama dan sifatnya itu terkadang tidak sesuai. Tetapi kalau Allah, nama Allah, Allah punya nama Allah, gitu ya. Maka yang punya nama Allah itu ya dia sendiri. Karena itu menunjukkan sifatnya. Apa itu? Al-Ma'luh, yang disembah. Dia punya nama Allah, menunjukkan bahwa dia saja yang berhak untuk diibadahi. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Jadi kalau kita baru nyebut nama Allah, itu sudah kita punya bayangan makna. Memahami bahwa kalau kita mengaku iman kepada Allah, berarti kita ya dituntut untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Kalau orang sudah mengaku, aku juga iman kepada Allah, kok dia tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, mungkin dia belum paham apa itu makna Allah. Allah punya nama Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman yang maknanya adalah Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Maka cocok bahwa rahmat itu hanya milik Allah. Maka orang yang tahu tentang bahwa ini adalah Allah sesaja yang memberi, maka doanya dengan menyebut Rabbana. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Kenapa? Karena tahu bahwa rahmat itu pemiliknya itu adalah Allah. Sang pemilik rahmat itu Allah. Manusia itu nggak punya rahmat kalau tidak diberi sama Allah. Baik rahmat yang sifatnya umum, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, hidup, wujud, sehat, makan, minum, jabatan, itu semua pemberian dari Allah. Tapi itu umum. Belum tanda keistimewaan. Karena apa? Bisa berserikat dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka juga dikasih makan, dikasih oksigen, kasih minum, kasih jabatan, dikasih bentuk. Seperti itu. Bahkan mungkin mereka lebih ganteng-ganteng kan gitu. Maka itu belum tanda kemuliaan. Berbeda dengan rahmat yang sifatnya khosoh, khusus. Keimanan, keislaman, ya, petunjuk di atas siratal mustaqim, ini khusus. Maka ini suatu keistimewaan. Dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh menyelewengkan maknanya. Tidak boleh menolaknya. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Dan sifat Allah itu lebih banyak daripada nama-namanya. Kenapa Bapak Ibu para jamaah? Karena setiap nama itu mengandung sifat. Tidak setiap sifat itu nama. Sehingga sifat-sifat Allah itu lebih banyak dibandingkan nama-namanya. Kalau Allah memiliki nama 99 padahal lebih dari itu, maka Allah lebih sifatnya dibandingkan nama tersebut. Karena tidak setiap sifat itu mengandung nama, tapi sebaliknya setiap nama mengandung sifat. Ya. Maka sifat itu lebih umum daripada nama. Nah sekarang kita, seperti yang saya kirimkan di grup, yaitu kita sampai pembahasan
sebuah hadis dan beberapa hadis yang hadis-hadis ini menunjukkan penetapan isbatu uluwillahi ala khalqih. Yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Nanti insya Allah kalau ada waktu tak bacakan yaitu ayat-ayat dan beberapa dalil sebagai penguat. Dulu sudah kita bahas, tapi memang di sini dibahasnya kadang diulang karena pengambilan dalilnya beda. Artinya di samping itu juga untuk menguatkan kembali. Dulu sudah kita bahas ketika membahas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, sekarang ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Yaitu isbatu uluwillahi ala khalqih wa istiwaihi ala arsyih. Bahwa hadis yang saya fotokan itu nanti panjenengan cek kembali. Itu semua menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Allah itu maha tinggi. Apanya? Ya nanti kita bahas. Zatnya, sifat-sifatnya, qaharnya, kekuasaannya. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengungguli Allah tingginya. Baik itu zatnya, sifatnya maha tinggi, dan juga kekuasaannya itu juga maha tinggi. Boten enten makhluk ingkang kekuasaanipun ngungkuli Allah. Nah, contoh misalnya ada pejabat. Oh, itu pejabat tinggi loh. Gitu. Gitu? Pejabat tinggi itu artinya apa? Itu tinggi orangnya apa tinggi apanya? Kan belum tentu orangnya tinggi kan? Oh dia pejabat tinggi dia. Statusnya. Jabatannya. Artinya pangkatnya dhuwur gitu loh. Kalau misalnya aparat ya jenderal misalnya gitu loh. Kalau misalnya kalau pegawai negeri lainnya misalnya golongan berapa, oh dia pejabat tinggi dia gitu ya. Di kepresidenan, di kementerian misal itu aja. Maka tidak ada yang derajatnya lebih tinggi ngungkuli tingginya Allah Subhanahu wa taala. Pesawat itu tinggi di atas, di awan. Itu tinggi zatnya. Zatnya pesawat tinggi, kelihatan. Itu langit itu tinggi. Tetapi tidak ada yang bisa ngungkuli tingginya zatnya Allah. Di atas langit masih ada langit, masih ada kursi, masih ada arsy. Ya. Di sana ada surga. Paling tinggi adalah arsy makhluk Allah itu. Tetapi tidak bisa ngungkuli tingginya Allah. Tundat. Sifatnya luhur, mulia, sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Maka tidak ada yang lebih mulia, lebih tinggi sifatnya dibandingkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti kita bahas. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil maridhi. Sabda beliau ketika yaitu seseorang meruqyah orang yang sedang sakit. Seorang meruqyah orang lain yang sedang sakit. Hadisnya adalah sebetulnya masih ada sebelumnya hadisnya itu. Hadis ini rawahu Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya termasuk Imam Ahmad. Cuma hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Termasuk di antara yang melemahkan adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasir Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya yaitu Dhaif Abu Dawud. Ala kulli hal di sini dijelaskan oleh
Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang maknanya. Lafaz sebelumnya adalah manishtaka minkum syai'an austakahu akhun lahu falyakul. Manishtaka minkum, barang siapa di antara kalian yang sambat, ishtaka itu sakit, merasakan sakit sehingga dia sambat gitu ya, atau dikeluhkan oleh saudaranya, au istakahu akun lahu, atau ada saudaranya, temannya yang mengeluhkan, aku sakit, aku rapena awakku gitu ya, maka fal yakul, katakan ruqyahlah gitu ya, dirimu atau saudaramu itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diusahakan bisa meruqyah dirinya sendiri. Dulu sudah saya sampaikan bagaimana tata cara ruqyah mandiri. Jadi orang jaga ini Ustadz. Ya. Karena setiap kita kan sudah hafal suratul Fatihah. Sudah hafal surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Oh, sesungguhnya Al-Fatihah itu sudah cukup. Sangat cukup. Karena Al-Fatihah itu sendiri namanya suratul ruqyah. Banyak kisah zaman dulu, zaman sahabat. Termasuk kisah ketika sahabat rombongan pergi masuk suatu wilayah, suatu kampung. Di situ kepala sukunya sedang sakit. Terkena sengatan binatang berbisa, kena racun. Tambah rono ramari, rono marai, rono ramari. Akhirnya sedang lewatlah rombongan sahabat yang dikenal bisa meruqyah. Maka diutuslah seorang budak untuk menemui mereka. Siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Bangkitlah seorang laki-laki yang disangka dia nggak bisa ngeruqyah. Orang ngira dia nggak pandai ruqyah. Mosok dia pinter gitu. Dia pede, percaya diri, bismillah, berangkat dan ikhlas. Tawakalnya betul-betul kepada Allah, kuat, yakin. Kemudian kepala suku itu dibacain surat apa? Al-Fatihah tok. Dibacain surat Al-Fatihah tok, langsung sembuh. Racunnya tawar. Soalnya itu ruqyah. Saking senengnya, dia yang ruqyah itu dikasih hadiah kambing jumlahnya 30. Kemudian para sahabat disuguhi susu kambing. Tetapi mereka nggak berani membagi sebelum sampai di Madinah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah gimana ini? Kita dapat hadiah seperti ini. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iksimu, bagi, silakan dibagi. Gak apa-apa, halal. Tapi jangan lupa, badribu li sahman. Aku njaluk sak bagian yo. Nah, tapi sambil guyon, ya, artinya itu halal. Seorang ngupai itu, yang orang ruqyah itu halal. Ini contoh ya, ini ruqyah. Ruqyah itu termasuk salah satu di antara cara-cara pengobatan, bukan alternatif tapi. Ini pengobatan pokok. Karena apa? Ini yang dipokokkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila biasa meruqyah dirinya, ketika dia sakit dipegang yang sakit, ya, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bila meruqyah, maka ini pengobatan inti pokok sebelum adanya dulu pengobatan modern. Ya. Adanya tabib-tabib itu ruqyah. Dan itu mujarab. Karena memang Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obat fisik, obat hati, obat psikis.
Semua komplit. Maka kalau hati kita itu lemah, obatnya ngaji Al-Quran. Memahami isinya Al-Quran. Nanti akidah akan kuat. Keyakinan tambah kuat. Itu. Ketika sakit juga sama, bacain Al-Quran. Kenapa? Ruqyah namanya. Karena apa? Nabi mempraktekkan, bahkan Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril. Bahkan Nabi memerintahkan istrinya Aisyah suruh meruqyah. Itu syar'i. Itu salah satu macam pengobatan, yang pengobatan pokok. Bukan alternatif. Maka ketika Anda sedang sakit di rumah, ya, yang pertama, pertolongan pertama, ruqyah diri Anda. Ruqyahlah anak Anda, ruqyahlah saudara Anda, ruqyahlah istri Anda, suami Anda. Baru silakan mau ke dokter atau ke apa, bebas. Kalau dengan ruqyah sudah sembuh, ya wis. Itu tidak masalah dan tidak bertentangan dengan pengobatan modern. Karena itu pengobatan modern ini pengobatan yang baru, ya, yang baru perlu penelitian dan sebagainya. Ruqyah kan tidak bermanfaat untuk siapapun. Kondisi sakitnya berat ataupun ringan. Gitu ya. Tetapi bukan berarti ini menafikan pengobatan modern. Anda ke rumah sakit, Anda ke dokter silakan. Yang penting punya keyakinan yang lurus. Anda berobat itu bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan, ya, dengan harapan si dokter memberi obat yang pas buat kita. Itu kalau kita berobat. Tapi kalau Anda punya keyakinan dokter kayak ampuh tenan iso marekne aku, itu bisa syirik. Gitu. Dokter itu nggak bisa menyembuhkan. Ya nanti akan dibahas di sini tentang nama Allah Asy-Syafi. Kemudian Bapak Ibu para jamaah itu sekilas tentang ruqyah. Bisa ngeruqyah atau Pak? Bisa toh? Siap toh? Minimal ruqyah dirinya sendiri atau keluarganya. Anak Anda panas, gendong. Cekel, ojo dipideng tapi. Cekel, gendong, diruqyah, bacain Al-Fatihah. Tapi yang yakin, kadang orang itu kenapa? Nyari ustadz, ustadz, kami nggak yakin. Lah itu sebabnya. Karena Anda nggak yakin, nggak bermanfaat. Gitu. Karena ruqyah itu mudah. Mudah. Siapapun bisa kaum muslimin itu. Karena kita bisa baca Al-Fatihah. Tinggal keyakinan kita, kemantapan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang kalau Anda meruqyah orang lain, ya Anda mungkin butuh benteng lah. Ibaratnya orang mau tempur kan gitu. Zikir pagi petang Anda dijaga. Ya, itu penting sekali. Karena benteng buat kita. Ada tukang ruqyah tapi dirinya nggak ada bentengnya, kan bahaya. Dia bisa jadi sudah, ya termasuk sudah dikuasai sama jin atau sebagainya. Makhluk yang semisal dengan jin-jin yang jahat itu menguasai dirinya. Kalau dia tidak menjaga zikirnya. Gitu. Ya. Jadi seorang yang tukang ruqyah, yang biasa meruqyah, dia harus punya benteng. Memang. Bentengnya apa? Zikir pagi, petang. Paling pokok. Zikir habis sholat. Zikir keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Ini jangan dilirwake. Walaupun zikir keluar rumah, ini Masya Allah, faedahnya sangat besar. Allah akan menjaga kita, menolong kita. Karena ketika Anda baru baca Bismillah, Anda sudah mengharapkan pertolongan kepada Allah. Karena ba' di situ ba'lil isti'anah. Bismillah. Dengan mengharapkan pertolongan kepada Allah dengan perantara nama-namanya. Bismillah itu ba'nya itu ba'lil isti'anah. Sehingga ketika kita baca Bismillah, keluar rumah, tak kaki kiri, Anda sudah mengharapkan pertolongan kepada Allah. Kalau betul-betul Anda baca
dan betul-betul Anda butuh pertolongan, Allah akan menjaganya. Ufita wa hudita wa wuqita. Kamu telah dicukupi, kamu telah dibimbing kepada kebaikan, dan kamu telah dijaga oleh Allah sampai setan nggak bisa mendekat. Itu kalau betul-betul kita baca, baru doa keluar rumah, belum yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, apa yang dibaca? Maka katakan, Rabbana Allahul ladzi fis sama. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami. Siapa? Allah. Rabb kita adalah Allah. Para jamaah dalam ayat hadis ini ada kalimat Rabbana. Disebut nama Allah Rabb. Allah punya nama Ar-Rabb. Apa makna Ar-Rabb? Yang memiliki sifat Ar-Rubu. Apa itu Ar-Rububiyah? Sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Mencipta, menguasai, mengatur. Dan itu masih dibagi lagi. Ada yang sifatnya rububiyah ammah, umum. Mencipta makhluk secara umum, menguasai secara umum, mengatur makhluk secara umum, beri rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur siang dan malam. Itu umum semua. Tetapi perbuatan Allah ada yang khusus kepada hambanya yang dicintai. Nabinya, orang-orang soleh. Maka dalam Al-Quran banyak doa disebut Rabbana. Kenapa dia sebut Rabbana? Kan Allah memberikan ampunan. Dia gantikan dengan apa? Dengan permohonan ampunan. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang memberikan ampunan. Itu berkaitan dengan perbuatan Allah yang khusus. Termasuk di sini, ini khusus apa umum? Khusus. Kenapa? Karena yang berdoa orang yang beriman. Ya. Maka yang sambat itu orang yang beriman. Yang diminta juga khusus. Apa para jamaah? Kesembuhan. Kalau orang yang nggak beriman, ya mungkin tidak meminta kepada Allah. Ya toh? Orang yang nggak beriman minta kesembuhan kepada selain lalu semangat ini. Meminta kepada selain Allah. Ada pohon, anake loro gawa ning ngisor wit. Jaluk karo sing nunggu wit kan gitu. Atau dibawa kemana? Dimintakan pelindungan kepada yang nunggu perapatan misalnya. Ya. Itu kalau minimal orangnya imannya tipis karena belum paham barangkali. Atau goleke banyu tempuran gitu. Diombeke, digungedusi. Ya. Ini cara-cara yang menyelisihi ajaran Islam. Kalau orang yang beriman itu yang disambati Allah. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Falyakul, hendaklah dia mengatakan Rabbana Allahul ladzi fis sama. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Allah. Alladzi yang alladzi menunjukkan zatnya yang fis sama, yang berada di langit. Dulu sudah kita bahas. Ya. Dulu sudah kita bahas tentang hal ini ketika juga membahas tentang ketinggian Allah. Ya. Ketika saya sampaikan ayatnya yaitu surat Al-Mulk ayat yang ke-16 dan 17.
Aamintum man fis sama. Allah sendiri yang mengatakan. Maka yang terpenting kita harus tahu makna fis sama itu apa. Kan gitu. Kalau penetapan Allah fis sama itu harus. Kenapa? Allah sendiri yang menetapkan. Aamintum man fis sama. Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Allah sendiri katakan, amintum man bisama, apakah kalian merasa aman dari datangnya siksa dari zat yang berada di langit? Kata Allah sendiri. Cuma makna di langit itu maknanya apa kan gitu. Penetapan fisama tidak boleh kita tolak. Kalau kita menolak tentang hal ini, kita bisa-bisa menolak ayat Allah. Kalau orang menolak ayat Allah, bukan karena takwil, ya, dia sudah jelas bisa menjadikan kekufuran. Para jamaah dalam hadis ini juga sama. Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan, menyuruh Rabbana Allahu ladzi fis sama. Katakan, Rabbana ya Allah, ya Rabb kami, alladzi fis sama, yang berada di langit. Maka dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tentang makna fis sama. Ya, beliau mengatakan fis sama taqaddamal kalamu ala qawlihi fil sama'i fil ayat. Ya. Telah berlalu pembahasan ini tentang makna fis sama dalam membahas ayat-ayat yang sudah berlalu, yaitu surat Al-Muluk diantaranya ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan kembali. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini enggak hanya sekedar pembahasan ruqyah, tapi yang dimaksud pembahasan akidah. Di dalam lafaz ruqyah itu terdapat kandungan akidah yang sangat tinggi, sangat besar, sangat penting, yang diyakini oleh seluruh para nabi dan rasul dan para pengikut-pengikutnya. Dan kita nggak usah peduli orang yang tidak percaya, kan gitu. Kenapa? Karena satu, Allah sendiri menetapkan fis sama. Yang kedua, Kanjeng Nabi sendiri juga mengatakan, suruh mengatakan Rabbana Allahu ladzi fis sama. Cuma kita harus tahu makna fis sama itu apa. Ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Walladzi fis sama wallahu azza wa jalla." Yang dimaksud yang di langit itu siapa? Allah azza wa jalla. Dan Allah sendiri lakinnahu kana an nafsihi bihadza. Akan tetapi Allah sendiri yang memberikan kunyah, menisbatkan sendiri bahwa dirinya di langit fis sama. Ya? Paham? Allah sendiri yang menetapkan ini, bahwa dia adalah di langit. Kenapa dia mengatakan dia di langit? Li'anal maqama maqamu ithari azamati. Karena dalam ayat ini kedudukannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya. Menampakkan keagungannya, bahwa maksudnya adalah wa anahu fauqakum. Bahwa dia Allah itu di atas kalian. Bukan di bawah kalian. Allah itu di atas kalian. Ya toh? Seperti di awal saya sampaikan, baik zatnya, sifatnya di atas kalian. Allah enggak punya sifat yang rendah.
ketinggian sifat Allah, kemuliaannya di atas seluruh makhluknya. Kekuasaannya Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang ngungkuli kekuasaan Allah. Kan ya? Itu kekuasaan tinggi itu raja-raja itu. Tidak ada yang bisa ngungkuli kekuasaan Allah. Termasuk endatnya. Ini Allah menampakkan keagungannya. Qadirun alaikum. Allah katakan dia di langit. Padahal langit itu makhluk yang luas. Satu tadi apa? Menunjukkan Allah itu di atas kita. Di atas langit. Bahwa langit itu di bawah kekuasaan Allah. Demikian pula qadirun alaikum. Allah itu maha kuasa. Atas kalian semuanya. Mencabut nyawa kalian, menghukum kalian, memberikan bencana kepada kalian, menimpakan musibah. Allah itu maha kuasa. Gitu. Kita nggak bisa menguasai langit. Apalagi yang di atas langit. Tetapi yang di atas langit menguasai yang di bawahnya. Musaitirun alaikum. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menguasai diri kita. Muhaiminun alaikum li'anal ali lahu salatatun ala man tahtahu. Karena yang namanya al-ali yang tinggi itu ya, menguasai yang di bawahnya. Maka termasuk langit ini sama bumi kira-kira kuasa mana? Langitnya amblek, lintangin jeblok, bumi ini habis ya toh? Kan gitu. Presiden sama jenderal kuasa mana? Ya toh? Kekuasaannya. Ya kuasa presiden. Raja sama patihnya kuasa mana? Kuasa rajanya. Maka yang di atas itu, yang tinggi itu menguasai di bawahnya. Ya. Ini di antara makna tentang Allah itu di langit, yaitu apa? Artinya man alas sama. Man fi sama man alas sama. Dat yang berada di atas langit. Itu maknanya. Maka di antara syahidnya bahwa Allah itu berada di atas langit. Ayat yang dibaca tadi surat Al-Mulk ayat 16, man fis sama, bahwa Allah berada yang yang berada di atas langit. Artinya apa? Yang berada di langit, artinya di atas langit. Apakah kalian merasa aman dari datangnya bencana dari zat yang berada di atas langit? Itu maknanya. Ya. Mungkin ada orang yang membantah. Ini kan huruf fi kan huruf dorof. Dorof makan. Artinya itu kan berarti Allah membutuhkan tempat. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, bahwa fi di sini adalah fi yang artinya ala. Di atas. Bimana al-ulu, tinggi. Ini contoh. Contoh sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan dari langit. Anzala minas sama. Apa itu Pak? Bu? Air Apakah Anda pahami air hujan itu dari langit sana? Enggak. Air hujan itu dari awan. Karena mana sama di sini adalah maknanya al-ulu, tinggi. Jadi man fis sama, man ala sama. Dat yang berada di atas
langit. Atau man fil ulun, dat yang berada di ketinggian, sangat tinggi. Nanti akan digandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ini makna tentang man fis sama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam hadis tadi Nabi mengatakan, suruh mengatakan apa? Taqaddasa ismuk. Suruh mengatakan taqaddasa ismuk. Maha suci namamu ya Allah. Taqaddas. Artinya tuhurun, suci. Bahwa nama Allah itu suci. Meskipun di sini kalimatnya ismuka tunggal, tetapi ini maknanya adalah jamak. Artinya taqaddasa asma'uka min kullin naqsin. Maha suci nama-namamu dari segala kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala nama-namanya sempurna, tidak ada satupun nama yang kurang. Memiliki kekurangan, memiliki aib dan sebagainya. Taqaddasa ismuk. Ini termasuk di antara pujian-pujian yang ditujukan kepada Allah sebelum kita meminta. Dan termasuk adabnya doa seperti itu. Itu juga dicontohkan dalam suratul Fatihah. Sebelum kita minta apa Pak? Ihdinas siratal mustaqim, kita memuji dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Plus iyyaka na'budu, itu merendahkan diri. Wa iyyaka nasta'in. Bagi kita tuh nggak punya daya dan upaya, baru minta ihdina. Itu di antara adab berdoa, memuji, mengagungkan, kita merendahkan diri, baru minta apa yang kita minta. Termasuk di sini, satu memuji, mengagungkan Allah dengan mengatakan Rabbana Allahu ladzi fis sama. Ini bentuk pengagungan. Bahwa apa yang di bawah Allah semua dikuasai oleh Allah. Semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak tunduk kepada Allah. Ini. Maka Nabi tidak mengatakan Rabbana Allahu ladzi fil ardi. Tidak. Tapi Nabi mengatakan, suruh mengatakan apa? Rabbana Allahu alladzi fis sama. Karena memang keyakinan Allah di mana-mana itu tidak ada. Keyakinan Allah di mana-mana itu tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Loh, Mas, kan ada ayatnya, Mas. Misalnya ada orang menukil surat Al-An'am ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-6 atau berapa itu? Walladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit sebagai ilahun, di bumi sebagai ilah. Itu kalau orang paham. Tidak cuma membaca terjemahannya. Kalau terjemahannya gini. Dialah Tuhan yang di langit, Tuhan yang di bumi. Itu tok terjemahannya. Kalau orang sudah paham ilah itu apa, maka enggak jadi masalah. Apa itu ilah? Ilah itu apa? Jadi artinya apa? Yang dialah yang disembah yang di langit. Dan yang disembah yang di bumi. Gitu loh. Maka ada orang mengambil dalil ini sebagai Allah di mana, ini dalilnya ini Allah di mana-mana. Maknanya bukan seperti itu. Ilah itu yang makhluk, yang dimakbud, yang diibadai. Artinya apa? Yang disembah makhluk yang di langit dan yang disembah makhluk yang di bumi. Itu maknanya. Lanjut ke awal tadi. Taqaddasa ismuka, suci namamu ya Allah. Amruka fis sama wal ard. Urusanmu berada di langit dan di bumi. Urusanmu, ya toh? Seluruh urusan Allah meliputi perkara yang di langit dan di bumi. Ya.
Amruka fis sama wal ardi. Karena memang seluruh urusan yang ada di langit, yang di bumi, yang ngatur siapa? Allah. Seperti yang tercantum dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu berapa? Alfasanatin mimma ta'udu. Kama qala Allah Ta'ala. Mengatur perkara dari langit ke bumi. Maka seluruh apa yang terjadi di langit maupun di bumi itu adalah kepengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya. Maka dikatakan amruka fis sama wal ard. Urusanmu meliputi perkara di langit dan perkara yang di bumi. Allah semua yang mengatur. Ini bentuk apa ini? Pengagu. Ya. Maka urusan semua dinisbatkan kepada Allah. Ini bentuk pengagu. Bukan diserahkan kepada diri kita. Bentuk pujian, sanjungan, dan pengagungan kepada Allah. Kemudian. Kama rahmatuka fis sama. Sebagaimana rahmatmu di langit. Di atas. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ij'al rahmataka fil ardi. Maka jadikan rahmatmu juga di bumi. Jadi Kanjeng Nabi memberi tuntunan kepada kita untuk meyakini bahwa rahmat itu semua milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maksudnya adalah kita bertawasul kepada Allah. Jadi rahmat itu semua milik Allah. Datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bumi ini kalau tidak diberi rahmat oleh Allah, kita nggak akan mendapatkan rahmat. Maka dalam hadis lain, ya, Nabi mengatakan apa? Anzala rahmatan. Anzal, Allah menurunkan. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha. Allah turunkan di antaranya. Allah turunkan. Kenapa? Memang rahmat itu milik Allah. Allah itu di atas. Diturunkan. Dibagi-bagi. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal hawami wal bahaim. Dibagi-bagi antara golongan jin, manusia, ya, binatang buas, binatang ternak, semua kumanan. Anzala minha 1% dibagi-bagi seluruh makhluk hidup kabeh kumanan, dan itu masih sisa banyak. Disimpan yang 99. Disimpan mengke Pak. Disimpan untuk di akhirat, diberikan kepada orang yang beriman tok. Tidak semua manusia dan jin. Orang yang beriman tok, baik manusia dan jin, di surga nanti. Coba bayangkan, siji didom seluruh makhluk hidup kabeh kumanan, sumben samlu songi kaya ngopo. Belum dibagikan itu nanti. Maka Allah katakan apa? Nabi katakan apa? Anzala minha. Allah turunkan di antara 100 itu 1. Diturunkan. Di sini juga sama. Bahwasanya Nabi mendidik kita untuk meyakini amruka fis sama wal ard kama rahmatuka fis sama. Sebagaimana rahmatmu di langit, ij'al rahmataka fil ardi. Maka jadikan rahmatmu juga di bumi. Ini juga bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita membaca suratul Fatihah. Apa menika? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Bahwa rahmat itu miliknya Allah. Bahwa rahmat itu yang membagi Allah. Bedanya apa? Ar-Rahman sama ar-Rahim. Bedanya apa Pak? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Yang mutan-mutan. Sering kita baca dalam surah Al-Fatihah loh. Ar-Rahman apa?
Kalau kalimat ini ada dalam satu ayat bersamaan disebutkan punya makna yang berbeda. Ar-Rahman artinya apa? Pemilik rahmat. Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Walaupun Allah tidak menciptakan makhluk, walaupun belum dibagi kepada makhluk, maka rahmat itu semua milik Allah. Allah tetap dikatakan Ar-Rahman, pemilik rahmat. Seandainya belum dibagi-bagi kepada manusia. Sejak awal Allah punya nama Ar-Rahman. Maka ini nama yang berkaitan dengan zatnya Allah, dzatiyah. Jadi Allah itu walaupun belum menciptakan makhluk, tetap dia Ar-Rahman. Dia pemilik rahmat. Walaupun belum didom. Paham? Tetapi kalau Ar-Rahim, itu maknanya apa? Dzur-Rahmatil Wasilah. Ay musilur rahmah. Penyampai rahmat. Allah pemilik rahmat. Allah sengendum rahmatnya. Weh sakmene gitu. Sekian. Itu. Maka Ar-Rahim ini menunjukkan sifat fi'liyahnya Allah. Perbuatan Allah dalam membagi rahmat. Kepada makhluknya. Baik yang umum atau yang khusus. Kalau kita sudah meyakini Allah itu pemilik rahmat. Apa yang ada dalam diri kita Bapak Ibu jamaah? Syukur dan takut. Syukur, ya, takut dan berharap. Karena ternyata semua rahmat itu milik Allah. Sengedum ya Allah. Termasuk yang membagi iman ini loh Pak. Itu rahmatun khosoh. Nek awake dhewe mboten dipun paringi iman, kita enggak akan iman. Kalau Allah enggak ngasih rahmat kepada kita, kita enggak akan mendapatkan petunjuk. Kita akan selalu berada dalam kesesatan. Maka kita bisa iman. Kita bisa kenal itu petunjuk. Itu semua pemberian dari Allah. Ini yang kita takutkan. Apa? Kalau petunjuk itu dicabut. Bisa nggak Allah mencabut? Bisa. Orang-orang yang beriman nanti ketika nyebrang sirat. Sudah mendapatkan cahaya. Tiba-tiba takut. Kenapa? Melihat orang munafik cahayanya dimatikan oleh Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ini para ulama tafsir mengatakan ketika yamuruna ala sirat, ketika nyebrang sirat. Setiap orang yang beriman diberi cahaya, kata Ibnu Mas'ud apa? Bahwa cahaya itu biqadri a'malihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Sama-sama imannya, amalnya berbeda. Maka nanti mendapatkan cahaya yang berbeda. Minhum man nuruhum misrul jabal. Ada orang yang cahaya seperti gunung. Bangunnya seperti gunung kok liane kecipratan. Enggak. Tadi Anda bisa lihat saya, samping Anda orang yang buta. Anda bisa melihat saya karena ada cahaya. Tapi orang buta itu nggak bisa lihat saya. Nggak bisa menikmati cahaya yang ada di orang di sekitarnya. Sama ketika nanti Allah memberikan cahaya kepada orang yang beriman. Sebesar gunung itu tidak nyiprati kepada orang lain. Untuk dirinya sendiri. Wa minhum man nuruhum mislun nakhlah. Ada orang cahaya seperti pohon kurma. Nek ngerti pohon kurma kayak sawit lah, gampang nek mriki. Sana kurma, sini sawit. Atau palem atau kelapa, ya. Hampir sama karena itu jenis palem-paleman. Kurang lebihnya seperti itu. Wa minhum man nuruhu mislu rajulil qaim. Nanti ada orang mendapat cahaya seperti sak pengadeg. Sak wong. Itu masih beruntung, Mbak. Wa adnahum nuron, orang yang paling rendah cahayanya man nuruhu fi ibhamihi, nanti cahaya di jempolnya Pak.
Tawaqqada marratan wa tudfa'u marratan. Kadang nyala, kadang mati. Ngeri ndak itu? Dan yang ditipu orang-orang munafik. Dulu orang-orang munafik ketika di dunia menipu Allah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. An-Nisa 142. Mereka itu menipu Allah, ngakunya iman, ngakunya Islam, tapi hatinya kufur. Benci kepada Islam, benci kepada Al-Quran, benci kepada Nabi. Ya. Tapi lahirnya Islam. Sholat melu sholat. Gopeci potong gopeci. Ya. Blegernya itu Islam, iman, tapi hatinya kufur. Ketika orang munafik dimatikan cahayanya oleh Allah, orang mukmin takut. Oke, aku melu ketut. Akhirnya berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahayaku ya Allah. Waghfir lana dzunubana wa gitu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ketakutan, Pak. Karena memang nanti ketika kita di mahsyar betul-betul sangat mengerikan. Ini contoh. Jadi kalau kita tuh kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada rasa syukur. Kenapa? Tidak ada rahmat yang kita terima kecuali datangnya dari Allah. Sekecil apapun. Kemudian yang kedua adanya rasa takut. Takut kalau dicabut harta kita itu nggak begitu masalah. Meskipun juga masalah dikit, tapi nggak begitu masalah. Berbeda kalau yang dicabut itu imannya, hidayahnya. Maka Bapak Ibu, kita diperintah terus berdoa setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Biar apa? Hidayah itu selalu nempel kepada kita. Karena yang memiliki hidayah adalah Allah, kita mintanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ada rasanya berharap. Berharap rahmatnya Allah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah dia tahu ij'al rahmataka fil ardi, jadikanlah rahmat itu di bumi. Enggak jadi jam 9 kurang seperempat. Mau terjemahannya rung rampung. Ighfir lana kubana wa khotoyana. Tara mungisan iki Pak artine Pak. Ighfir lana kubana wa khotoyana. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Apa itu? Kubana. Kubana kabairona. Dosa-dosa besar kami. Wa khotoyana itu artinya apa? Sogoirona. Dosa-dosa kecil kami. Kubana itu dosa besar. Kalau khotoyana dosa-dosa kecil. Ini mengakui tentang kekurangan dirinya sebelum dia meruqyah. Ya toh? Mengagungkan Allah, memuji. Kemudian kita mengakui kekurangan kita punya dosa banyak. Ini Anta Rabbut Thayyibin, ya Allah, Engkau adalah Rabbnya Thayyibin. Apa Thayyibin? Mukminin. Engkau adalah Rabbnya, Tuhannya orang-orang yang beriman. Ini rububiyah apa ini Pak? Khusus. Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang beriman. Apa itu? Membimbing orang yang beriman, menjaga mereka, ya, memberikan petunjuk kepada mereka. Ini rububiyah khusus. Anjil rahmatan, baru berdoa ini. Setelah mengagungkan, memuji, merendahkan diri, mengakui kedosa-dosanya, ya toh. Kemudian baru berdoa anjil rahmatan min rahmatika wa syifaan min syifaika. Ya Allah turunkan rahmat dari rahmatmu ya Allah. Dan kesembuhan dari dirimu ya Allah. Turunkanlah kesembuhan yang datangnya dari dirimu. Ala hadal waja'i, terhadap sakit ini ya Allah. Terus akhirnya apa? Faya berdoa, sakit itu akhirnya sembuh. Seketika. Coba jenengan praktekkan. Sebelum kita meruqyah, dipuji Allah dulu. Ya, diagungkan Allah dulu. Kita akui kekurangan kita. Akui dosa-dosa kita. Terus minta kesembuhan kepada Allah untuk saudara Anda. Ya, ini.
Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis hasan. Hasan itu derajat di bawahnya sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah, itu kalimat yang dapat kita kaji pada pagi hari ini karena sudah jam 9 dan semoga tidak ada pertanyaan biar jenengan biar segera meluncur ke tangin. Jadi apa ada pertanyaan, Pak? Ada? Nggih, monggo. Ada mic. Ada belakang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya cuma mau minta penjelasan tentang surat Al-Muluk yang telah Ustadz sampaikan. Ada surat nomor ayat 16 dan 17. Mungkin saya bacakan sebisa saya Ustadz ya untuk bahasa Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ini ayat yang 16. Yang ke-17, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Yang artinya, sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia tergoncang. Ini arti surat yang ke-16 Ustaz ya. Yang ke-17, atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu. Namun, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mengerjakan peringatanku. Itu yang pertanyaan pertama Ustaz ya. Minta penjelasan aja Ustaz ini, penjelasan aja. Yang kedua terkait ruhyah Ustaz ya. Insya Allah di setiap kita, ini bacaan-bacaan atau doa-doa ruhyah kan sudah bisa insya Allah Ustaz ya. Yang saya tanyakan untuk memotivasi diri kita terutama Ustaz, saya itu punya orang tua juga sakit. Ya. Tapi kenapa saya sendiri belum berani untuk meruqyah orang tua saya sendiri. Bahkan kemarin saya mau mengundang Ustaz ya, Ustaz Abdurrahman. Nah ini gini Ustaz, untuk memotivasi supaya kita ada keberanian, keyakinan yang sungguh untuk setiap muslim itu bisa, setiap orang muslim yang mukmin sebenarnya Ustaz ya, bisa meruqyah pada keluarganya sendiri gimana Ustaz? Dua pertanyaan Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'du. Berarti kita mengulangi lagi pembahasan tadi. Dia sudah tak jelaskan tentang ayat ini. A'amintum. Apakah kalian sudah merasa aman terhadap man fis sama, dat yang berada di atas langit? Penjelasannya adalah man fis sama ay alas sama au fil ulu, terhadap dat yang berada di atas langit. Dat yang maha tinggi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fis sama bukan berarti di dalam langit. Ya, tapi alas sama. An yaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah akan menjadikan bumi itu apa? Ini khosab itu bumi dibalik gempa bumi, sehingga bumi bergetar, bergoncang. Ini menunjukkan tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Termasuk bagian alam semesta adalah bumi.
Allah yang menciptakan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di situ. Allah yang menaruh gunung-gunung berapi di situ, ya. Untuk apa? Antamida bikum, agar kalian tuh anteng, bumi tidak goncang. Ya. Allah yang gelar bumi, ya, agar kita bisa berjalan. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Silakan kau tempuh di penjuru bumi ini, makan dari rezekinya Allah, ya tak? Allah yang menurunkan rizki dari langit, kemudian juga mengatur bumi. Termasuk yang menjadikan bumi itu bergetar, bergoncang, gempa bumi. Karena Allah yang menggetarkan. Sampai nanti getaran tertinggi ketika apa? Kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi tidak goncang sendiri, Pak. Apa? Idza zulzilat. Ketika bumi digoncangkan. Karena bumi itu tidak akan bergoncang kalau tidak diperintah sama Allah. Nggak akan terjadi gempa bumi kalau Allah nggak memerintahkan. Maka ada bencana besar, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi. Itu pasti di tempat-tempat yang banyak maksiat. Kenapa? Allah murka. Allah murka. Maka ini Allah menunjukkan kekuasaannya ketika Allah menurunkan namanya gempa bumi tadi. Sopo sing iso nolak? Sopo sing iso aman? Satu, waktunya kapan? Kamu tahu enggak gempa bumi datangnya kapan? Kan itu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Al-A'raf ayat 90. Berapa? 7. Ya. Apakah dia merasa aman? Penduduk negeri ini. Ketika datang kepada mereka bencana di malam hari, ketika mereka angker turu. Ya toh? Siapa yang ngerti? Awa amina al-qura ayatiyahum ba'sunan duha. Duha seperti ini, Pak. Dari pagi terbit matahari sampai sekarang ini duha. Siapa sing nyongko? Gitu gempa bumi. Kan sering kan waktu duha, mau aktivitas, olahraga, jalan-jalan, goes, itu berangkat mancing, berangkat sekolah, kerja, ujung-ujung gempa bumi. Ini maksudnya adalah menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Ayat yang ke-17, amintun man fisama, hampir sama maknanya. Sama. Itu man fisama, man ala sama. Di atas makhluk yang paling tinggi. Allah itu maha tinggi. An yursila alaikum hasiba. An yursila. Yang tadi apa? An yaksifa. Allah yang menggoncangkan bumi, menjadikan gempa bumi. Yang ini apa? An yursila. Allah mengirim alaikum hasiban. Apa hasiban? Angin yang membawa kerikil-kerikil bebatuan itu. Ya. Yang ngirim siapa? An yursila alaikum. Allah yang mengirim hasiban. Angin yang kenceng membawa batu-batu kerikil. Menimpa kalian. Fasata'lamuna kaifa nadir. Maka kamu akan tahu bagaimana kerasnya ancamanku itu. Ya. Itu merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di samping mengandung akidah yang sangat mulia, keyakinan kita bahwa Allah berada di atas zatnya di atas langit, di atas arsy tentunya. Dulu sudah kita bahas. Nanti kita bahas lagi, hadisnya belum selesai. Yang kedua, ketiga, karena belum selesai kita membahasnya, maka ayat itu di samping mengandung akidah yang harus kita yakini, juga ayat itu menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah terhadap makhluk ini. Di awal saya sampaikan sesuatu yang di atas itu menguasai yang di bawah. Man fis sama itu menguasai seluruh makhluk yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngirim bencana tadi.
berupa gempa bumi, berupa ngirim angin yang kenceng, mengandung bebatuan dan sebagainya. Itu baru bencana seperti itu Allah katakan apa? Fasata'lamuna kaifa nadhiri. Maka kamu akan tahu bagaimana kerasnya ancamanku itu. Belum yang lainnya, gunung meledos, napa malih dan sebagainya. Ngeten Pak. Yang kedua tadi ruqyah. Bagaimana untuk menumbuhkan kita itu biar berani meruqyah. Lah sing diwedani napa sih? Kurang pede. Kurang pede napa wedi? Kurang pede. Kalau takut berarti ada yang ditakuti. Kalau yang ditakuti adalah makhluk yang halus itu nggak pantas ditakuti. Seorang muslim sudah diberi benteng, dzikir. Ketika Anda betul-betul menjaga dzikir, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, apa itu setan? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari gangguan setan yang khannas. Apa khannas itu? Ikhtafa, delik. Kenapa delik? Kenapa nyingkir, lari? Karena idza dzakarul abdu rabbah. Ketika seorang hamba berzikir kepada Rabbnya, maka setan itu khonasa, delik, lari dia. Tetapi wa idza saha waswasa. Ketika hamba itu lalai, setan datang menggoda. Itu godaan setan Pak, harus dibuang. Apa itu? Pertama tidak pede, kurang yakin, takut, harus dibuang. Kita harus yakin kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Kita tawakal kepada pasrah. Karena semua datangnya maslahat dan manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ngeruqyah, jangan bersandar kepada bacaan-bacaan ruqyah. Artinya berarti bacaan itu yang ampuh dengan sendirinya. Enggak. Itu hanya sebagai sarana, asbab. Tapi yang disyariatkan dengan dibacakan ayat-ayat tertentu. Tadi Al-Fatihah khususnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan diulang-ulang Pak. Diulang-ulang. Seperti orang sakit itu kan nunggu sepekan disuntik ya rong mari, kayak obat minyak rong mari gitu. Orang bisa minum obat kan bisa sabar. Ruqyah juga sama. Kadang sekali ruqyah mari, bahkan sekali didatang aja udah sembuh ada. Itu orang yang kesurupan. Ya. Kalau orang yang sakit baru dibaca Al-Fatihah sudah sembuh juga ada. Kayak tadi kisahnya. Itu juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Fatihah. Itu. Jadi untuk menumbuhkan keberanian, kita harus yakin kepada Allah. Allah yang memberikan pertolongan dan tawakal kepada Allah sepenuhnya. Jangan menyerahkan kepada diri kita. Kita tuh nggak mampu. Orang yang kita ruqyah belum sembuh, kita jangan malu. Aku rapede Mas. Memang kita tuh nggak bisa menyembuhkan gitu loh. Ketika kita meruqyah itu serahkan kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Nek aku ngeruqyah kok ora mari, iku dudu urusanku. Gitu. Urusan siapa? Urusan Allah. Aku cuma berusaha bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, yakin kepada Allah. Gitu. Dan insya Allah akan sembuh. Insya Allah. Gitu. Harus optimis. Tidak boleh pesimis. Ya aku pede. Itu yang menyebabkan kita tuh gagal itu ya. Kalau nggak pede ya biasanya juga nggak kurang manfaat gitu ya. Ya tentunya juga itu responnya juga yang diruqyah juga. Artinya kalau orang itu memang betul-betul mengharapkan kesembuhan, maka itu juga punya pengaruh. Tetapi kalau orang yang diruqyah itu tidak meyakini, dia tidak mau, itu kadang juga punya pengaruh. Ya kadang ya sulit gitu ya. Karena itu pengalaman saya dulu ketika meruqyah ya. Ketika orang itu tuh nggak punya niat, nggak pengen untuk melepas apa yang ada pada dirinya berupa jimat dan sebagainya, ya sulit, gitu. Sulit. Itu. Karena dirinya tidak merespon, nggak menyambut itu loh Pak. Maka ruqyah itu berkaitan satu yang meruqyah memang butuh akidah yang kuat. Di antaranya apa? Tawakal kepada Allah,
yakin kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak menyandarkan kepada kemampuannya dan tidak menyandarkan kepada bacaan ruqyahnya. Itu hanya sarah saja. Kemudian jaga zikir pagi petang tadi dan zikir setiap kesempatan. Itu sebagai benteng, Pak. Kemudian berikutnya juga bahwa kita meyakini tidak ada sesuatu yang datang berupa manfaat atau mandorot kecuali semua datangnya dari Allah. Ketika kita meruqyah tidak sembuh, tidak sadar, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma berusaha. Mengatakan nyuwun sapangapunten, sudah jam 9 lebih 20. Kalau sini jam 9 lebih 1/4, mungkin mau pindah ke tangan, monggo ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang masih membahas tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Itu hadis yang kedua. Mengatakan ada benarnya semua datang dari Allah kemudian Rasulnya. Jikalau ada yang salah dan keliru, itu semua dari kekurangan diri saya sendiri. Saya istighfar kepada Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi